Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senarai, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang putri jenderal menceritakan awal mula bagaimana Rosario atau saat ini bergelar Hercules hidup di tengah-tengah konflik antara Indonesia dan Portugis kala itu untuk merebut Timur Timur, juga pemberontak-pemberontak, di mana Hercules saat itu bertemu dengan Pak Prabowo. Sehingga awal mula bagaimana loyalitas Pak Prabowo teruji saat itu karena memang merasa dibantu oleh Pak Prabowo dan dibawa kembali ke Jakarta. Nah, inilah awal mula kenapa sampai dengan titik saat ini Hercules atau Rosario begitu menghargai atas jerih payah jasa Pak Prabowo terhadap kehidupan dirinya, sehingga sampai dengan saat ini bila mana ada orang atau bahkan mantan jenderal purnawirawan untuk bagaimana berstatement ingin melengsarkan wakil presiden, Hercules kembali hadir dengan loyalitasnya, membackup segala sesuatu, berani mengorbankan jiwa raganya untuk kelangsungan pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kita simak videonya bagaimana penuturan seorang putri jenderal memberikan pemahaman terhadap kita semua bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Jangan sampai antara Hercules dan Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio ini ada perselisihan hanya demi bagaimana saling menghargai. Selamat malam teman-teman semua. Berarti dengan saya Dijan. Maaf, Melihat keseruan pertikaian antara Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dengan Hercules, saya jadi ingin bercerita nih teman-teman. Ada sebuah kisah yang sepertinya harus saya ceritakan supaya teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri lah. Ya. Kisahnya dimulai di tahun 1960 di daerah timur Portugis. Lahirlah seorang anak yang bernama Rosario. Nah, Rosario ini tumbuh di daerah yang terjadi konflik Timur Timur. Pada saat itu Timur Timur ini terjadi gejolak karena ada keinginan untuk merdeka. Padahal Timur Timur telah menjadi bagian dari Indonesia, sehingga pemerintah mengirimkan pasukan khusus ke Timur Timur untuk melakukan pengamanan. Tahun 78 pemberontak ini melakukan pengeboman dan akhirnya Rosario ini menjadi yatim piatu. Nah, sejak saat itu Rosario bertekad untuk membantu Kopassus dengan menjadi kurir yang mengantar bantuan, yang mengantar logistik untuk pasukan Kopassus. Rosario dan pasukan Kopassus bekerja sama, dan pasukan Kopassus memberikan nama sandi kepada Rosario, Hercules. Jadi Hercules ini nama sandi buat si Rosario ini ya. Kemudian di tahun 79 ketika Rosario sedang mengantarkan logistik, terjadi baku tembak antara yang mengantarkan logistik tersebut, di mana dalamnya ada si Rosario ini dengan pasukan pemberontak, dan akhirnya helikopter yang dinaiki oleh Rosario ini berhasil dijatuhkan. Rosario mengalami kecelakaan parah, matanya menjadi buta, tangannya diamputasi. Untuk menyelamatkan nyawa si Rosario ini, Bapak Prabowo Subianto memberi perintah untuk mengirimkan Rosario ini ke Jakarta, ke RSPAD. Rosario berhasil diselamatkan, dan sejak saat itu Rosario berjanji akan menjadi orang yang setia terhadap Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya Rosario mulai beraktivitas di Jakarta bersama pemuda-pemuda Timur Timur, bekerja sebagai tenaga teknisi listrik karena memang Rosario punya keahlian dalam hal itu ya. Tapi tidak berselang lama, perkumpulan pemuda Timur Timur itu jumlahnya semakin banyak. Akhirnya Rosario ini punya ide untuk membangun sebuah jaringan komunitas pemuda Timur Timur. Jadi kalau ada pemuda Timur Timur yang datang dari Indonesia Timur, langsung digalang di situ ya, mereka bersatu, dan karena semakin kuat akhirnya mereka mendirikan sebuah perkumpulan preman, dan mereka berhasil menguasai Tanah Abang. Tanah Abang saat itu tuh masih disebut sebagai daerah lembah hitam ya, gara-gara si Rosario ini ya mendirikan beberapa aktivitas kemaksiatan seperti mucikari gitu.
pokoknya aktivitas kemaksiatan yang didirikan di Tanah Abang. Ya. Nah, tidak lama berselang muncul demonstrasi dari pro integrasi Timur Timur. Bapak Prabowo meminta pemuda Timur Timur untuk membantu pemerintah dalam melawan demonstrasi tersebut. Tapi ada beberapa pemuda anak buahnya si Rosario ini tidak mau, ya, menolak. Akhirnya Pak Prabowo, ya sudah, kalau kamu tidak mau bantu, ya sudah, kami juga tidak akan lagi melakukan perlindungan militer terhadap kumpulan pemuda Timur Timur di Jakarta. Kemudian di tahun 1990 terjadi bentrokan antara pemuda Betawi yang dibantu oleh pemuda Madura untuk mengusir Rosario dan kawan-kawannya dari Tanah Abang. Ya. Jadi pemuda Betawi dan pemuda Madura itu ingin membersihkan Tanah Abang, membersihkan citra Tanah Abang yang tadinya disebut sebagai lembah nista menjadi sebuah daerah yang Islami lah. Siapa ketua pemuda Betawinya? Teman-teman kenal Haji Lulung? Nah, itulah ketua pemuda Betawinya, Haji Lulung. Makanya jangan heran ketika Bapak Ahok berusaha untuk menertibkan Tanah Abang dari premanisme dan parkir liar. Tanah Abang kan semraut itu ya. Itu yang pertama kali maju melawan Pak Ahok siapa? Haji Lulung ya. Setelah Hercules keluar dari Tanah Abang mulai dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam. Ya, diantaranya FPI, HTI gitu ya. Ceritanya makin seru nih ya. Hercules keluar dari Tanah Abang, dia ini sudah punya untung gede gitu dari usaha bisnis mucikari dan premanisme di Tanah Abang. Nah, modal duitnya itu dipakai untuk mendirikan beberapa usaha lain. Usaha apa itu? Usaha pemerasan gitu. Termasuk juga membuat usaha-usaha yang halal juga ya, seperti pertanian, perikanan, gitu, perkebunan. Gitu. Juga semakin membesarkan gengnya ya. Gangster dia semakin besar, bahkan bisa menyaingi sesama orang timur yaitu John Kay. Pada tahun 2009 Bapak Prabowo mendirikan Partai Gerindra ya. Ketika kita mendirikan sebuah partai, tentu yang kita butuhkan adalah massa. Karena Pak Prabowo mengenal Hercules dengan baik, akhirnya Pak Prabowo kembali menghubungi Hercules. Mereka akhirnya diajak oleh Pak Prabowo bersama-sama membangun Gerindra. Setelah bergabung dengan Bapak Prabowo, Hercules ini di tahun 2011 mendirikan organisasi yang bernama GRIP. Jadi begini teman-teman, Hercules ini dipercaya oleh Bapak Prabowo untuk mengumpulkan teman-temannya. Kenapa harus dikumpulkan dalam sebuah ormas? Supaya mereka tidak sendiri-sendiri melakukan aktivitas yang merusak. Jadi Hercules ini diminta untuk menarik teman-temannya ini ya, untuk menjadi satu dalam sebuah komunitas wadah yang bernama GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Salah satu tujuannya adalah memobilisasi gangster-gangster yang tadinya terpecah-pecah dijadiin satu di dalam komunitas GRIP. Jadi preman-preman gitu diajak semua gabung ke GRIP. Jadi kalau ada preman dia berpencar-pencar itu kan dia melakukan aksi-aksi nggak bisa dipantau. Ketika dia jadi satu dari sebuah wadah, preman-preman ini yang boleh dikata orang-orang yang sering membuat kekacauan, ya kan, kejahatan, ini dijadiin satu supaya bisa dipantau aksi-aksinya. Makanya ketika terjadi penolakan di Jawa Barat terhadap Kang Deddy Mulyadi dari orang GRIP ini, mereka tidak menjadi-jadi gitu. Mereka ngancam-ngancam Kang Deddy, tapi nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Bisa diatasi. Mereka anggota GRIP itu sangat tunduk patuh terhadap sang ketua Bang Rosario ini. Kalau mereka macam-macam ya tinggal perintah Bang Rosario apa, mereka tunduk. Balik Kang Deddy itu kan orang Gerindra, sama-sama dengan Hercules. Jadi untuk diatasinya itu mudah. Kemudian di tahun 2014 kita tahu Bapak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Dan otomatis Hercules ini menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto. Yang mendukung Bapak Prabowo saat itu adalah partai-partai Islam
seperti PKS, di mana di bawah PKS itu ada ormas Islam, ada ormas FPI, HTI, MII, FUI gitu ya. Kemudian ada juga Parpol P3, ada MUI gitu ya. Dan ada juga PAN. PAN ini membawahi organisasi Muhammadiyah. Ormas-ormas ini mendukung Pak Prabowo Subianto semua. Sehingga bisa dikata bahwa Hercules yang tadinya berseteru dengan FPI, dengan Haji Lulung, dengan orang-orang Madura gitu ya, dengan ormas-ormas Islam yang ada di Tanah Abang, di tahun 2014 Hercules dan ormas Islam ini bersatu. Dan kemudian muncul berita bahwa Hercules mu'alaf. Mu'alafnya Hercules ini simpang siur, ada yang bilang tahun 1990, ada yang bilang tahun 2010, ada yang bilang tahun 2014. Hercules itu mu'alafnya kapan dan kenapa beliau ini mu'alaf? Kalau keterangan dari istrinya itu, Hercules itu mu'alaf karena dia bertobat. Dulunya itu pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan maksiat, jadi bertobat. Ya, kita berpikir positif saja ya. Seseorang yang pernah melakukan pekerjaan maksiat, ternyata dia mendapatkan hidayah lalu mu'alaf, dan mudah-mudahan sih kedepannya tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian kenapa orang FPI yang katanya membela Islam gitu ya, yang sangat menolak premanisme, tapi bisa bersatu dengan Hercules untuk memenangkan Bapak Prabowo? Kenapa bisa begitu? Ya karena di sini kita bisa ambil kesimpulan mereka ini mendukung Bapak Prabowo dengan maksud yang berbeda-beda. Kalau Hercules kita sudah tahu, Hercules ini memang sudah memantapkan diri untuk membela Pak Prabowo, setia dengan Bapak Prabowo. Kita sudah tahu maksudnya Hercules apa. Karena Hercules berterima kasih dengan Pak Prabowo telah diselamatkan nyawanya. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi. 2014 membela Pak Prabowo di tim pemenangan Pak Prabowo. 2019 gitu juga masuk ke dalam tim pemenangannya Bapak Prabowo Hercules. Di tahun 2024 pun begitu ya, menyerahkan nyawa, jiwa, raga untuk kemenangan Bapak Prabowo. Jadi kita tahu tujuan Hercules ini mendekati Pak Prabowo, bukan mendekati, memang jadi dia sudah sumpah setia dengan Bapak Prabowo. Kemanapun Bapak Prabowo berlabuh, dia ikutin. Jadi apa kata Bapak Prabowo, dia ikut. Dia mustahil untuk berkhianat. Pak Prabowo ngangkat Gibran kek, ngangkat siapa kek, pasti dia ikutin. Nah ini menurut saya Bang Rosario ini orang yang loyal, orang yang setia, orang yang tahu berterima kasih, orang yang cinta NKRI. Ya, teman-teman bisa ambil kesimpulan sendirilah. Kan Bang Rosario ini tidak berpaling dari Pak Prabowo untuk perutnya, tidak. Memang saat ini Hercules ini masih terkenal sebagai ketua geng preman, gitu ya. Tapi dalam hal kesetiaan tidak diragukan lagi Hercules ini, tidak diragukan. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya apabila Bapak Prabowo ingin menghukum dia jika dia melakukan kesalahan. Itu kan luar biasa ya, luar biasa. Sekalipun latar belakangnya itu sebagai preman, sebagai orang yang punya bisnis hitam gitu ya. Terlepas dari itulah, sementara bergabungnya FPI, HTI, PKS, FUI, ormas-ormas Islam, Muhammadiyah dan sebagainya itu di tahun 2014, 2019, kemudian di tahun 2024 mereka berpaling dari Bapak Prabowo hanya karena gara-gara di sampingnya Pak Prabowo ada Mas Gibran, hanya gara-gara karena mereka dendam kesumat terhadap Pak Jokowi. Kita jadi tahu mereka ini sebenarnya teman model apa? Teman yang hanya mau membahagiakan kepentingan dirinya. Artinya apa? Bergabung dengan Pak Prabowo karena punya misi. Saya pernah cerita ya itu misi-misi orang-orang Yaman seperti apa. Ini salah satunya. Mereka bergabung karena punya misi. Bagaimana dengan Bapak Gatot Nurmantio? Bapak Gatot Nurmantio pun ketika Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2019, beliau ini pun mendukung Pak Prabowo. Artinya apa? Beliau ini sangat akrab dengan Hercules. Pak Gatot ini dicopot dari jabatannya oleh Pak Jokowi. Kemudian beliau pernah mengatakan di depan publik bahwa pencopotannya ini didasari karena beliau pernah mengajak anak buahnya untuk nonton bareng film G30 SPKI.
Memang Pak Gatot ini sangat dendam terhadap Pak Jokowi, mengucapkan kata-kata yang menurut saya itu adalah sebuah tuduhan. Padahal kan tidak begitu. Ada hal-hal yang tidak diceritakan ke publik. Karena lagi-lagi saya harus memberitahu bahwa aib militer itu tidak boleh diceritakan kepada publik. Karena militer itu adalah pasukan pengamanan negara. Jangan sampai nanti militer Indonesia itu menjadi tercemar gara-gara ada salah satu oknum di dalamnya, jenderal, yang melakukan kesalahan kemudian bocor ke publik. Jangan sampai seperti itu, karena ini akan melemahkan kekuatan dari militer kita. Jadi kalau ada seorang militer dicopot dari jabatannya, ada alasan-alasan tertentu yang memang tidak bisa dipublikasikan. Kalau jenderal tersebut menjelaskan ke publik bahwa dia dicopot karena ini, itu hanya asumsi. Dan itu justru yang akan menimbulkan kericuhan. Karena jenderal ini akan menggunakan pangkat jenderalnya untuk meminta bantuan rakyat, bahwa dirinya sedang dizolimi. Rakyat bantuin gue jenderal, gue berjasa buat negara ini. Nah itu, ini yang menjadi perhatian saya, supaya apa yang dilakukan oleh seorang jenderal TNI ini tidak bisa dijadikan patokan bagi rakyat Indonesia untuk meyakini ucapannya. Karena tidak etis seorang jenderal memberikan stigma negatif terhadap panglima tertingginya. Sementara panglima tertingginya tidak menginformasikan ke publik, menutup-nutupi, merahasiakan alasan kenapa beliau mencopot si jenderal ini, anak buahnya. Pak Jokowi kan tidak pernah menjelek-jelekan anak buahnya ketika di reshuffle. Kenapa Pak Jokowi mereshuffle Anies Baswedan? Kenapa Pak Jokowi mereshuffle Tom Lembong? Kenapa Pak Jokowi mencopot Gatot Nurmantio? Tidak pernah dijelaskan di publik. Karena apa? Ini rahasia negara, tidak boleh dijelaskan. Dan Pak Jokowi menjaga nama baik orang-orang yang di-reshuffle. Kalau ditanya, ya karena ini reshuffle, sudah biasa. Di sebuah perusahaan saja, untuk mencopot seseorang itu tidak bisa dicopot, dipecat karena dia maling, nggak bisa. Tapi dengan alasan rotasi, dengan alasan mutasi, karena ini peraturan perusahaan, dengan alasan-alasan untuk tetap menjaga nama baik orang tersebut. Ini justru dimaknai oleh orang yang di reshuffle, yang dicopot, yang merasa dicopot itu dimaknai negatif, akhirnya memunculkan asumsi-asumsi, tuduhan-tuduhan, bahkan fitnah. Dan kita tahu bagaimana Bapak Gatot dengan galaknya, kemudian beritanya dibesar-besarkan seolah-olah ada seorang jenderal marah dengan seorang preman ini. Harusnya kita tahu dulu itu Pak Gatot Nurmantio dengan Hercules itu akrab, satu jalur untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Kenapa tiba-tiba Bapak Gatot ini mempertontonkan di muka publik mencaci maki Hercules? Ketika Hercules datang ke rumahnya Pak Jokowi, apa yang terjadi? Pak Jokowi dianggap membayar preman. Padahal dulu kita tahu Hercules ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Hercules membela Pak Prabowo karena kesetiaannya. Kalau Hercules ikut-ikutan dalam aksi-aksi demo di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, ya itu karena kesetiaan dia terhadap Pak Prabowo gitu. Dan sampai sekarang tetap setia itu. Pasukan Pak Prabowo yang setia sampai sekarang diantaranya Hercules itu, ya. Tujuan dari pembuatan video saya ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman, jangan melihat seseorang dari latar belakang dia. Dia seorang preman, jangan langsung dituduh dia itu jelek, dia itu pasti begini, pasti begitu. Ada sisi positif dalam pendirian grip ini, ada sisi positifnya yang teman-teman harus tahu. Ya, mudah-mudahan video saya ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, sehingga negara kita tetap bersatu dalam sebuah kerukunan, persatuan Indonesia, tidak lagi bisa dipecah-pecah sekalipun oleh orang yang pangkatnya tinggi, yang berusaha memang menimbulkan gejolak gitu ya. Biar bagaimanapun Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ini juga punya jasa terhadap Indonesia, saya akui itu. Beliau juga pernah menjadi bawahannya Bapak Jokowi. Ya. Maksud saya tidak lain dan tidak bukan adalah ingin memberikan sedikit pemahaman kepada netizen tentang siapa Hercules, siapa Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Yang kedua tokoh ini seharusnya tidak saling serang,
tidak saling menjatuhkan atau ancam mengancam. Mereka seharusnya tidak saling membanggakan pasukannya masing-masing. Karena apa? Negara kita ini negara kesatuan, seharusnya kita ini bersatu. Tidak boleh orang yang sudah punya pangkat ini membangga-banggakan pangkatnya, membangga-banggakan kesatuannya, membangga-banggakan pasukannya untuk melawan pasukan lain. Dan kita satu bangsa. Hercules orang Indonesia, Pak Gatot orang Indonesia, kita semua orang Indonesia. Kenapa tidak kita bersatu? Kenapa kita mudah diprovokasi oleh orang yang berpangkat? Kenapa kita mudah diprovokasi oleh orang yang bertitel? Kita satu kesatuan. Kenapa tidak kita bersatu? Saling support. Negara kita ini sedang diperbaiki jalan kapalnya. Pak Jokowi sudah membuat landasan yang kuat, Pak Prabowo sedang menjalankan kapal Indonesia. Dan kita yang berada di atas kapal jangan bikin gaduh. Kalau bikin gaduh, ada rakyat yang bersuara seperti saya menjelaskan, jangan dibungkam, jangan disuruh berhenti, jangan dituduh saya ini menantang seorang jenderal. Bukan, saya cinta Indonesia sehingga saya bernarasi. Kalau orang-orang yang bertitel profesor, doktor, ada kiai, ada ustadz boleh berbicara untuk menjatuhkan pemerintah, melakukan ujaran-ujaran kebencian, kenapa saya rakyat Indonesia tidak boleh berkata dengan bahasa yang baik untuk meluruskan ini? Demikian, terima kasih, semoga dipahami.